Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Silakan. Tentang takbir dan tulisannya pena. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa penduduk surga itu nanti ngobrol gitu ya, ada kegiatan. Malah ada karena ini nanti ya artinya abadi gitu ya, nggak berserahan terus. Tapi ada sabda Nabi mengatakan bahwa pena telah diangkat, telah mengering. Ya. Pena telah diangkat dan kita telah mengering. Ya. Kalau secara logika kan berarti ada ujungnya gitu ya, ada akhirnya gitu. Tulisan itu kan terus ke surga gitu, setelah ketikirnya ada catatannya gitu kan. Nah, bagaimana memahami gitu kan? Yang satu menyatakan dia tanpa ujung, tapi catatan itu menyatakan ya sudah diangkat, sudah mengering. Itu bagaimana cara memahami? Terbalik pemahaman itu. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Maksudnya apa? Pena sudah diangkat, artinya penulisan sudah selesai. Tinta sudah kering, artinya sudah selesai, nggak mungkin berubah lagi takdir itu. Bahwa surga neraka itu kekal selama-lamanya, bahwa Fir'aun itu masuk neraka, bahwa Abu Bakar Umar itu masuk surga. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering, bahwa si Yahudi hari ini membantai 25.000 lebih wanita dan anak-anak. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering, tidak mungkin gagal gitu. Jadi sangat-sangat tidak bertentangan itu, sangat-sangat tidak mengandung pengertian bahwa surga tidak kekal. Justru sebaliknya, mendukung kalimat khalidina fiha abadan, bahwa surga dan neraka pasti kekal. Ketika berdoa minta jodoh yang soleh, yang berharta, apakah itu berarti kita mengatur Allah? Tidak, memohon kan. Kalau ngatur kan nyuruh, Allah gini, kan memohon kan bukan nyuruh. Kalau nyuruh kan pasti dilaksanakan. Kalau memohon bisa dikabulkan, bisa tidak. Oleh karena itu antum jangan bilang begini, saya sholat udah, tahajud udah, sepertiga malam udah, saya mintanya di depan Ka'bah, sambil minta saya sambil lapar, saya sambil nangis, udah sepertiga malam di depan Ka'bah, safar dalam keadaan lapar, kok nggak dikabulkan? Jawaban yang paling sederhana apa? Paling mudah. Namanya juga berdoa. Kalau pasti dikabulkan ya bukan berdoa namanya, minta apa? Nyuruh. Kan kita nggak bisa nyuruh Allah. Namanya juga berdoa. Jangankan kita, doa kita, doa Rasulullah ada yang nggak dikabulkan? Ada, itu Rasulullah, para nabi, para rasul. Apalagi kita berharap harus, tapi yakin pasti dikabulkan. Nggak boleh, ya bukan doa lah. Berharap, merengek, mengadu, ya. Dan satu lagi, kita di hadapan Allah tidak punya nilai tawar. Kalau di hadapan raja, di hadapan guru, di sekolah, kita punya nilai tawar.
nggak dikasih keluar saya, gitu. Kalau nggak dikasih saya keluar dari sekolahan ini. Nah, itu kan nilai tawar, ada penawaran, gitu. Sama orang tua aja begitu. Kalau bapak nggak belikan motor, saya nggak pulang-pulang lagi. Saya mau tidur saja di rumah nenek terus, misalnya. Itu anak kepada orang tua, ya. Atau bawahan pada atasan. Kalau bapak nggak mau mengabulkan permohonan saya, mengajukan utang 100 juta, saya mau keluar dari perusahaan ini. Nah, kan nilai tawar, kan? Posisi tawar, kan? Nah, kalau Allah misalkan, ya Allah, kalau nggak dikabulkan doaku ya Allah, saya mau keluar aja ya Allah. Mau keluar kemana? Ya, saya mau keluar dari bumimu ya Allah. Di mana? Keluar dari bumi gimana? Saya mau keluar dari hambamu, gimana? Bisa? Kita nggak punya posisi di hadapan Allah. Maka yang ada cuma merengek, memohon, merintih. Nggak ada posisi tawar kita ini. Beda dengan yang lain. Ya. Apakah berarti boleh seorang dokter mengatakan ke pasien yang sakit keras kalau umur tidak lama lagi? Boleh. Boleh. Justru pembolehan ini berdasarkan peristiwa Umar tadi. Tapi pakailah bahasa yang sopan, bahasa yang santun, bahasa yang baik. Seperti tadi, nggak ada harapan. Ya, jangan tunggu seminggu lagi mati. Nah, ini nggak sopan. Ya, ini enggak, ya insya Allah banyak salahnya. Ya, ukuran seminggu dari mana? Ya, enggak ada harapan. Mungkin ya beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu. Gitu. Tapi hanya Allah yang tahu. Gitu. Secara ilmu medis enggak ada harapan. Dalam sebulan ini secara ilmu medis ya, jantung udah lemah sekali. Kemudian darah hampir-hampir tidak bergerak misalnya, ya, tidak ada harapan. Nah, boleh. Bagaimana jika kita tidak bisa hadir kajian karena ibu minta ditemani di rumah sendirian? Ini justru ini dalam rangka mengamalkan kajian. Buat apa ngaji tapi durhaka kepada ibunya? Ini pengamalan. Ngaji itu kan bisa nanti. Ngaji kan sepanjang hidup kita, ya kan? Kita bersama ibu belum tentu 2 tahun lagi, belum tentu setahun lagi. Bisa saja bulan depan beliau meninggal, bahkan pekan depan beliau meninggal, kan nggak mustahil. Mumpung masih hidup, beliau minta apa? Jangan sampai beliau wafat kita tinggal nyeselnya. Coba waktu itu aku temani beliau ya. Coba aku nggak usah ngaji waktu itu ya. Coba aku nyesel ya, udah wafat. Ya. Justru dengan ngaji kesana kemari semakin perhatian kepada ibu. Kemanapun kita bentar-bentar telepon ibu kita, bentar-bentar kita kasih kabar ibu kita. Ibu bukan istri ya. Istri mau boleh ngabarin, boleh tidak, nggak ada kewajiban. Nomor 1 ibu, pamit kepada ibu. Istri nggak pamit nggak masalah. Istri itu nggak harus tahu kita kemana, nggak harus tahu. Ya, jangan dibiasain, jangan biasakan bahwa kita itu harus minta izin kepada istri, bahkan ngasih tahu juga enggak harus. Ya faktor keamanan saja, kalau ada yang nyari apa biar bisa jawab. Artinya seorang suami mau kemana itu hak dia. Mintalah izin kepada ibu, dikit-dikit pamit kepada ibu, ngabari ibu lagi di mana. Apa hukum sholat di rumah tetapi ada kuburan di teras? Jangan ya, jangan, kan satu tanah ya. Diriwayatkan Rasulullah semenjak Rasulullah wafat dikubur di rumah beliau, di kamar Aisyah, maka Aisyah sudah tidak sholat di situ lagi.
Karena kita tidak boleh sholat di area pemakaman. Area itu ya walaupun di pojok sana ya, tapi satu area jangan. Walaupun saya sholat di sini, makam di sini, tapi beda area, nggak apa-apa. Kenapa? Antara saya sholat dengan makam ini ada kali di sini. Nah, boleh. Ada kali ya, tentu beda area ya. Gitu. Walaupun jauh tapi satu area tidak boleh. Misalnya Masjid Istiqlal kan besar sekali. Nah, di pojokan sana masih di dalam gerbang Istiqlal ada kuburan satu. Nah, tidak boleh kita sholat di Istiqlal. Yahudi dikutuk oleh Allah karena menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Bukankah kubur-kubur para nabi itu tidak ada yang ketahuan kecuali kubur Rasulullah SAW? Waktu itu, ya tentu begitu Nabi Musa wafat dikubur, orang-orang Yahudi tahu nggak Nabi Musa dikubur di situ? Ya tahu lah. Begitu Nabi Harun wafat dikubur, orang-orang Yahudi tahu nggak kalau kuburan Nabi Harun di situ? Ya tahu lah. Begitu Nabi Ilyasa, Yahya, Zakaria wafat dikubur, apakah langsung diketahui kuburannya oleh Yahudi? Ya tahu. Lalu dibangun masjid di situ. Yang tidak tahu itu sekarang atau ketika Nabi bersabda itu. Ketika Nabi bersabda, beliau, Abu Bakar, Umar, para sahabat nggak ada yang tahu kubur Nabi Musa di mana, kubur Nabi Harun di mana, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ilyasa, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, karena memang tidak perlu tahu. Buat apa? Kalau perlu tahu, ya wajib udah nggak mungkin ya. Taruhlah sunnah tahu, karena mengandung berkah. Mengetahui kubur seorang soleh, Nabi kan pasti soleh, sesoleh-soleh manusia adalah Nabi Rasul. Seandainya itu perlu tahu, tentu Nabi akan dikasih tahu oleh Allah. Muhammad catat atau kunjungi kuburan Nabi Musa di sini, Harun di sini, Yahya di sini, Zakaria di sini. Kalau Nabi Isa kan belum ada, kan beliau diangkat kan ke langit. Maka sekali lagi tidak ada untungnya mengetahui kuburan orang saleh. Yang ada untungnya adalah mencontoh perilaku orang saleh, membaca tulisan-tulisan orang saleh, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu ada untungnya kita baca tulisan-tulisan mereka, kita dengar nasihat-nasihat mereka. Kalau ada rekamannya, nasihatnya Syekh Albani kan ada rekamannya, nasihatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin kan ada rekamannya, kita dengarkan, itu ada manfaatnya. Perlukah kita mengunjungi kuburan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani? Nggak perlu. Kalau ada kesempatan, kita kebetulan lagi di Urdun, kita ziarah ke kubur Syekh Albani, bolehkah? Boleh, sekedar boleh aja, tidak kemudian menimbulkan berkah ini itu, enggak. Karena satu-satunya manfaat ziarah kubur, hanya satu-satunya manfaat kita ziarah kubur adalah mengingat mati. Kita ingat, kita sadar bahwa kita akan mati, itu doang. Kalau begitu, ya ngapain mesti jauh-jauh? Berapa ribu kuburan di Jakarta ini, pilih yang paling dekat, kita datangi, supaya kita ingat, kita sadar bahwa kita akan mati. Ya. Gimana hukumnya Ustaz kalau misalnya kita punya rumah yang udah nggak ada di kampung gitu, terus kita ada rencana mau pulang kampung, ini mau jalan, itu hukumnya? Lihatnya dari sini. Jangan. Dari sini niatnya berziarah kepada yang masih hidup, adik, kakak, paman, bibi, dan seterusnya. Sudah di sana 2 hari, 3 hari, baru berniat ke kubur
ibu kita, nenek kita, kakek kita, dan seterusnya. Wallahu. Ya. Menyangkut masalah sombong tadi. Ada seseorang yang rajin dalam ibadah, kemudian terbesit dalam pikiran dia bahwa orang itu tidak terlalu takut dengan mati, mengingat selama ini perintah Allah telah dilaksanakan. Kenapa saya mesti takut mati, sedangkan ada orang yang tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan perintah Allah, dia tidak pernah takut mati. Sedangkan saya yang rajin sholat dan ibadah, kenapa mesti takut mati? Prasangka seperti itu termasuk sombong atau bisa ujub, ya. Kalau mau diperbaiki, kenapa saya mesti takut mati? Bukankah kematian saya sudah ditulis oleh Allah? Kenapa saya mesti takut mati? Ajal saya sudah ditentukan, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Ngapain saya takut? Kalau toh saya banyak dosa, saya nggak takut. Kenapa? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, gitu. Jadi yang diandalkan itu ampunan Allah, bukan sholat kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita. Jangan itu disombongkan. Bahkan walaupun kita ahli maksiat, tapi kita diampuni oleh Allah, selesai. Kita ahli maksiat nih, kita mati diampuni oleh Allah, selesai, surga. Kita ahli taat, tapi kita tidak diampuni, orang kan masih punya dosa kan, nggak selesai. Maka yang kita andalkan adalah ampunan Allah, kasih sayang Allah, bukan amal kita. Maka ucapan seperti itu tidak benar. Allahu Akbar. itu percaya diri bukan percaya. Enggak, di hadapan Allah enggak boleh pede seperti itu. Jadi kayak iblis kan pede. Pede itu kan bahasa kita, bahasa dibaik-baikan. Bahasa sebenarnya ya sombong. Pede itu di hadapan orang kafir, pede kita. Di hadapan ahlu dunia, pede kita. Di hadapan Allah kita nggak ada pede-pedenya. Kita betul-betul kecil. Kita betul-betul nggak ada apa-apanya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.